Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'am bisan ila yaumil qiyamah ma ba'du. Saudara kaum muslimin, kita kembali memati faedah dari kitab Tauhid, dan pada kali ini pada bab qauli Allahumma ghfirli in syi'ta, yaitu bab ucapan ya Allah ampunilah aku jika engkau mau. Di sini dibawakan hadis dari Sahih Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Nabi SAW telah bersabda, la yakul ahadukum Allahumma ghfirli in syi'ta. Janganlah berdoa seorang di antara kalian dia mengatakan ya Allah ampunilah aku jika engkau mau. Allahumma rahamni in syi'ta. Ya Allah rahmatilah aku jika engkau berkehendak. Liya'zimal mas'alata, hendaknya dia memperbesar permintaannya. Fa innallaha la mukriha lahu, karena sesungguhnya Allah SWT itu tidak ada yang bisa memaksanya. Di saudara kaum muslimin menambahkan yaitu kata-kata in syi'ta, jika engkau mau atau jika engkau berkehendak di dalam berdoa, saudara kaum muslimin, maka ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkannya hal ini adalah disebabkan karena yaitu 3 perkara. Yang pertama adalah yaitu merasa seakan-akan Allah SWT itu ada yang memaksanya, sehingga seorang yang berdoa itu seolah dia berkata ya Allah aku tidak memaksamu, kalau engkau mau silahkan engkau ampuni aku, jika tidak maka tidak usah engkau ampuni. Yang kedua, saudara kaum muslimin, orang yang mengatakan in syi'ta, jika engkau mau, di dalam berdoa ini mengesankan seakan-akan apa yang dimintanya dari Allah itu terlalu besar bagi Allah, sehingga Allah SWT tidak mau memberinya lantaran besar apa yang dimintanya. Saudara kaum muslimin, padahal Allah tidak menganggap besar suatu permintaan apapun. Bahkan Nabi kita mengatakan yaitu jika kalian minta kepada Allah surga, maka mintalah surga Firdaus, karena ini adalah surga yang paling tinggi. Saudara kaum muslimin, demikianlah Nabi mengajarkan kepada kita, yaitu berdoa tidak ada sesuatu pun di sisi Allah SWT yang dianggapnya besar. Saudara kaum muslimin, kemudian yang ketiga, yaitu orang yang berdoa ini seakan-akan dia merasa tidak butuh kepada Allah dengan dia mengatakan jika engkau mau. Saudara kaum muslimin, sehingga seolah-olah dia berkata ya Allah kalau engkau mau lakukanlah, dan jika engkau tidak mau maka aku pun juga tidak peduli. Saudara kaum muslimin, berdasarkan uraian ini, maka hal ini bertentangan dengan tauhid seorang hamba. Karena itulah perkara ini dilarang. Saudara kaum muslimin, di sini juga disebutkan wali muslim, dan bagi lapas Imam Muslim, wal yu'azzimir ragbata, hendaknya dia memperbesar harapannya. Fa innallaha la yata'azzamu say'un, karena sesungguhnya Allah SWT tidak pernah menganggap besar sesuatu apapun. Oleh karena itu saudara kaum muslimin, disebutkan di dalam sebuah hadis, sekiranya seluruh manusia dari awal yang pertama, seluruh makhluk dari yang pertama sampai yang terakhir, bangsa jin dan bangsa manusianya, mereka semua berdiri di satu tanah lapang, mereka meminta kepada Allah, Allah akan berikan sesuai permintaan masing-masing. Kata Nabi SAW, yang demikian, kata Allah SWT, yang demikian itu tidak akan mengurangi perbendaharaan yang ada di sisi Allah, kecuali seperti berkurangnya air laut bila dicelupkan jarum padanya. Saudara kaum muslimin, berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan sekalipun segala urusan itu dalam kehendak Allah, maka permintaan yang sifatnya ukhrawi seperti meminta ampun, rahmat dan seterusnya, atau permintaan yang sifatnya duniawi yang untuk menopang akhirat seperti meminta rezeki, kesehatan dan seterusnya, seorang hamba diperintahkan meminta dari Tuhannya dengan penuh kesungguhan. Kenapa? Karena ini adalah yaitu inti dan saripati ibadah. Ini adalah otak ibadah, dan ini tidak akan terlaksana kecuali seseorang bersungguh-sungguh meminta dari Tuhannya dan tidak menggantungkannya kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ini adalah suatu kebaikan yang murni, yang tidak mengandung kemudaratan di dalamnya, dan Allah tidak pernah memandang besar suatu apapun. Oleh karena itu saudara kaum muslimin, jelaslah bagi kita perbedaan di antara hal ini, yaitu meminta sesuatu
kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah jelas manfaatnya, seperti surga, meminta ampun, meminta rahmat. Ini adalah suatu yang murni kebaikan, tidak ada kemudaratan. Berbeda dengan sesuatu yang belum tentu baik bagi seorang hamba. Belum tentu itu ketika hamba itu mendapatkannya itu akan bermanfaat baginya. Karena itulah hamba tersebut boleh menggantungkannya kepada pilihan Tuhannya bagi dirinya sesuatu yang terbaik dari dua perkara. Sebagaimana yang warid di dalam doa yang maksur, Allahumma ahyini idza kanatil hayatu khairun li. Ya Allah, hidupkan aku sekiranya hidup itu baik bagiku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairun li. Dan wafatkanlah aku sekiranya wafat itu, kematian itu adalah baik bagiku. Maka saudara kaum muslimin, hendaknya dipahami perbedaan yang sangat tipis ini. Bahwasanya permintaan yang sudah jelas kebaikan, murni kebaikan, tidak ada padanya kemudaratan. Maka seorang hamba meminta dengan penuh kesungguhan dari Tuhannya dan tidak menggantungkannya kepada kehendak dan masyiah Allah Subhanahu wa taala dengan permohonan yang sesuatu yang belum tentu terbukti kebaikannya dan tidak pula diketahui manfaat dan mudaratnya yang lebih besar. Ya, dan ketika itulah seorang hamba menyerahkan pilihannya ini kepada Allah yang meliputi segala sesuatu, kekuatan, ilmu, kudrat, dan pengetahuannya. Oleh karena itu saudara kaum muslimin, ketahuilah doa adalah tali penghubung yang erat bersama Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba yang banyak berdoa ini menunjukkan ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu memalingkan doa kepada selain Allah adalah kesyirikan yang besar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar. Siapa yang menyeru, meminta kepada selain Allah Tuhan yang lainnya, di samping dia meminta berdoa kepada Allah, la burhana lahu bihi, tidak ada bukti baginya dengan hal itu, fa innama hisabu 'inda rabbih, sesungguhnya perhitungannya hanya ada di sisi Tuhannya. Innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya tidak beruntung orang-orang yang kafir. Oleh karena itu tidak boleh berdoa kepada kuburan, kepada pohon, kepada jin, kepada malaikat, kepada nabi dan seterusnya. Saudara kaum muslimin, karena itulah para salaf mereka sangat antusias di dalam berdoa. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW mengatakan, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Mereka merasa beribadah dengan berdoa. Ingatlah perkataan Umar Al-Faruq, di mana beliau berkata, aku tidak peduli doaku dikabulkan oleh Allah ataukah tidak. Yang penting bagiku adalah tetap berdoa. Tetapi aku yakin dengan berdoa pasti akan dikabulkan oleh Allah. Saudara kaum muslim, demikian pula perkataan yaitu Muwarriq Al-Ijli, aku pernah minta kepada Allah sesuatu selama 20 tahun tetapi tidak diberikan oleh Allah, tetapi aku tidak pernah putus dari berdoa. Demikian pula perkataan Abu Hazim, di mana beliau mengatakan, sungguh tidak berdoa ini lebih aku khawatirkan ketimbang tidak dikabulkannya doaku. Saudara kaum muslimin, pernah dikatakan kepada Ibrahim bin Adham, boleh ditanya, ma baluna nad'ullah falam yustajabu lana. Kenapa kita ini berdoa tetapi tidak dikabulkan doa kita? Maka beliau menjawab, li'annakum arabtumullah falam tuti'uhu. Karena kalian itu yakin mengenal Allah tetapi kalian tidak mentaati Allah. Wa arabtumur rasulah falam tattabi'u sunnatah. Kalian mengenal Rasul tapi kalian tidak mengikuti sunnahnya. Wa arabtumul Qur'an falam ta'malu bihi. Kalian mengenal adanya Al-Qur'an tetapi kalian tidak berakhlak dengannya. Wa akaltum ni'amallah falam tu'addu syukrahu. Kalian memakan nikmat-nikmat Allah tetapi kalian tidak menunaikan syukurnya. Wa arabtumul jannata falam tatlubuh. Kalian mengenal adanya surga, yakin adanya surga tetapi kalian tidak mengejarnya. Wa arabtumun nar falam tahrabu min. Kalian yakin adanya neraka tetapi kalian tidak berusaha lari darinya. Wa arabtumus syaitan falam tuharibu wa faqtumuhu. Kalian yakin adanya setan tetapi kalian tidak memeranginya, justru kalian menyepakatinya. Wa arabtumul mauta falam tasta'idu lahu. Kalian yakin adanya kematian tetapi kalian tidak bersiap diri dengannya. Wa dafantumul amwat falam ta'tabiru min. Kalian menguburkan mayit-mayit tetapi kalian tidak mengambil pelajaran darinya. Wa taraktum uyubakum wastaghaltum bi uyubin nas. Kalian meninggalkan keburukan-keburukan kalian lalu kalian sibuk dengan keburukan-keburukan orang lain. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.